akan ada kaum yang mencari dunia ini dengan memperalat agama. Padahal dia nggak suka pada agama, dia benci pada agama, tapi memperalat agama untuk kepentingan dunia. Dia sholat mah enggak, dia puasa mah enggak, tapi untuk mendapatkan dunia ini memperalat daripada agama dan mengatasnamakan agama. Jadi mulutnya manis, lebih manis daripada gula, tapi hatinya ini seperti hati serigala. Ya, makanya orang yang semacam ini besok mendapat ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan azab kepada mereka ini, kepada orang-orang yang sifatnya seperti itu, memberikan fitnah dan bencana, ini bencana sangat dahsyat sekali. Bahkan kadang-kadang fitnah yang dia alamin ini dia sendiri nggak sadar, dengan cara dibuka aibnya oleh Allah. Bagaimana Allah cara membuka aib? Gampang. Karena pada dasarnya lisan seseorang itu yang kendalikan adalah Allah. Walaupun orangnya pintar, orangnya hebat, bisa juga Pak omongannya itu keseliu. Walaupun misalnya sudah dikonsep, bahkan baca sekalipun, bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala ingin membuka aibnya, Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada umat siapa dia yang sebenarnya, boleh jadi lesannya kepleset. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu, dan mudah-mudahan kita pun juga selamat daripada fitnah orang-orang yang semacam itu. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa rawaki an Sufyan an Habib an Abi Saleh qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni a'malul amala fasirruhu fayadla'u alaihi fayu'jibuni zalika alif fihi ajrun qala laka fihi ajru sirri wa ajrul alaniyah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya dulu pernah ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul. Maka laki-laki bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya saya ini suka beramal, dan di saat saya beramal maka saya selalu merahasiakan daripada amalan saya supaya orang nggak tahu. Tapi di saat saya mengetahui daripada amalan saya itu dibicarakan orang ya Rasul, maka fayu'jibuni zalik, saya suka ya Rasul. Ya. Jadi saya beramal, sudah berusaha saya supaya orang nggak tahu. Tapi ternyata amalan saya diketahui orang. Di saat orang tahu amalan saya, maka saya senang ya Rasul. Nah, kalau sudah kondisinya seperti itu, apakah saya mendapat pahala ya Rasul? Itu pertanyaan daripada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang amalan yang sudah dirahasiakan, tapi ternyata orang masih tahu juga, sehingga dia senang. Karena yang namanya manusia ini Pak, ini kan condong pujian Pak. Dan itu wajar manusiawi. Lalu apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Falahu laka fihi ajru sirri wa ajrul alaniyah. Bagimu adalah pahala amal secara rahasia, juga mendapatkan pahala daripada amal yang terang-terangan, artinya yang diketahui oleh manusia. Qala al-Faqih rahimahullah,
Al-Faqih Abu Samarqandi mengatakan maknahu annahu yatlau ala amalihi wa yaqtadi bihi falahu ajrani, ajrun li amalihi wa ajrun lil iktida'i bihi. Maknanya artinya adalah bahwasanya di saat seseorang ini menampakkan daripada amalannya dan kemudian ada yang ngikutin. Lah di sini Pak pentingnya, kalau amal baik ini kita tampakkan di depan orang nggak apa-apa, silakan. Dan juga diikutin oleh orang, maka ini mendapat 2 pahala. Ya. Jadi kalau kita amal terang-terangan, beramal terang, ada yang ikut tuh, maka dapat 2 pahala. Pahala apa? Yang pertama pahala amalannya dia itu, dan yang kedua pahala amalan karena diikuti oleh manusia. 2 pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat kita beramal, kita nggak usah takut riya. Wah, nanti saya riya. Kenapa? Karena kalau kita takut riya, Pak, sehingga kita mengamalkan segala sesuatu ini terus sembunyi-sembunyi, nggak pernah kita tampakkan. Padahal dengan kita menampakkan daripada amalan kita, pada dasarnya itu adalah suatu syiar. Lah kalau sudah syiar, nanti orang kan ikut. Dengan ikutnya orang ini berarti kita dapat 2 pahala. Yang pertama pahala karena amalan kita, dan yang kedua karena diikutin oleh orang tadi. Jadi karena kalau kita takut nggak ikhlas, maka itulah nggak ikhlas. Ya. Takut riya, disitulah kita riya. Kan? Makanya di saat kita beramal kebaikan, tampakkan supaya syiar. Sekarang yang terjadi, kalau orang berbuat baik ini kan disembunyikan supaya orang nggak tahu. Sedangkan perbuatan buruk itu terang-terangan, Pak. Maksiat udah terang-terangan. Makanya wajar kalau umat zaman sekarang ini lebih mencontoh kemaksiatan daripada kebaikan. Kenapa? Karena yang tampak sekarang di depan umat itu yaitu amalan maksiat. Sedangkan amalan kebaikan itu kan banyak disembunyikan. Sehingga umat ini banyak yang tidak tahu. Ya. Maka dari sinilah pentingnya kita beramal di mana saja itu dipersilakan. Kalau kita beramal nanti ada orang yang ikut, maka disitulah mendapat 2 pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengamalkan amalan baik, melaksanakan pekerjaan yang baik, ibadah kepada Allah, maka orang yang semacam ini akan mendapat pahala, dan akan mendapat pahala daripada orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Maka inilah pentingnya kita syiar, ya, memberi contoh kepada umat. Karena pahalanya ngalir. Contoh gini, misalnya setiap sebelum adzan berkumandang kita sudah berangkat ke masjid. Tiba-tiba di situ orang lihat, wah, bapak ini rajin banget ya. Dia masih muda sudah rajin ke masjid. Sedangkan saya yang bau tanah masih angot-angotan. Tiba-tiba tergerak itu hatinya. Sehingga niru, ikut ke masjid sebelum adzan berkumandang. Maka pahala daripada orang yang ikut ini mengalir kepada dia. Dan ini juga pentingnya daripada kita mengajak, Wak. Kita dakwah, kita mengajak orang taat kepada Allah. Kenapa? Karena yang kita ajak nanti pahalanya ngalir. Yang kita ajak.
Tapi di saat kita nggak pernah mengajak, kita menyembunyikan daripada amalan kita, suatu saat kalau kita sudah meninggal dunia, maka amalan kita terputus. Jadi sudah nggak ada lagi yang ngalir. Makanya Pak, kalau kita mau ngajak, kita mau dakwah, amalan kita akan mengalir sampai hari kiamat. Bahkan ada ulama mengatakan ini, besok pada hari kiamat, jadi orang yang biasa ngajak ini bingung lihat catatannya. Dilihatnya, saya nggak pernah haji, kenapa kok ada pahala haji 50 kali? Saya nggak hafal Quran, kenapa ada pahala hafal Quran? Saya nggak pernah sedekah sebesar ini, kenapa ada pahala sebesar ini? Jangan-jangan keliru ini malaikat. Maka karena malaikat ini nggak keliru, memang punyamu nih. Dulu pernah kamu ngajak orang, gara-gara kamu ajak orang ini tobat. Lah tobatnya orang ini mengalir pahalanya kepadamu. Dia ngajak orang, ngalir kepadamu. Bahkan yang diajak itu sampai ada yang haji 50 orang, ngalir kepadamu. Ada yang hafal Quran, ngalir kepadamu. Ada yang sedekah banyak, ngalir kepadamu. Pendek kata, semua catatan amalmu, walaupun gak pernah kamu laksanakan sebanyak ini adalah milikmu. Kenapa? Karena dapat kiriman daripada orang-orang yang dulu mengikuti daripada amalanmu. Dan sedangkan kalau seseorang ini beramal keburukan dan diikutin oleh orang lain, maka dia berdosa dan mendapatkan dosa daripada orang yang ngikutin. Inilah Pak, pentingnya kalau kita berbuat buruk Pak, misalnya, mendingan jangan sampai orang tahu. Kenapa? Karena kalau sampai diikutin oleh orang, sudah kita berdosa, nanti dosa orang yang ngikutin itu juga akan ngalir kepada kita. Misalnya kita berbuat satu dosa, ada satu orang yang lihat, maka orang yang lihat ini ngikutin, dosanya ngalir. Terus satu orang yang ngikutin tadi diikutin oleh 1000 orang, dosanya pun ngalir. 1000 orang ini diikutin oleh 10.000 orang, ngalir semuanya. Ini kalau perbuatan buruk. Makanya kita usahakan kalau yang namanya perbuatan buruk itu jangan sampai orang lain tahu. Ini akan ada manusia yang seperti itu. Fayalbasuna linnas